Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-10 dan seperti biasa Masjid Al-Kausar memberikan tema-tema yang mencerahkan. Kali ini kita ditemani oleh Ustadz kita Bapak Abdullah Mutahar SQMA yang akan memberikan beberapa tips tentang ketakwaan. Apakah ketakwaan itu kita dapat dengan begitu saja atau bagaimana? Kita nantikan penjelasan atau pencerahan dari Ustadz kita. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baik. Takwaan adalah suatu tujuan yang kita ingin dapatkan keluar dari bulan Ramadan ini. Makanya ayatnya udah pada hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu kita garis bawahi itu adalah yang terakhir, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu beda dengan asa. Kalau dalam bahasa Arab, la'alla itu harus ada perjuangan. Makanya hadis Nabi menyebutkan man shoma Ramadhana. Ada dua, man qoma Ramadhana. Perjuangannya gimana? Siangnya puasa dengan dasar iman, wahtisaban dan introspeksi, mengharap pahala yang banyak dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Malamnya ini yang penting, man qoma, siapa di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, artinya apa? Menghidupkan malam-malam Ramadan. Mau tadarus Al-Quran, mau qiyamul lail, tahajud, qiyamul lail atau yang disebut dengan taraweh kan? Ya. Mau zikir di bulan Ramadan didasarkan iman dan ihtisaban. Hadis ujungnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, yang disebut la'ala itu di situ harus ada perjuangan betul. Orang kalau puasa gak ada perjuangan, ya mana mungkin ia dapatkan tatakun itu. Nah, di antara perjuangan tadi, siangnya puasa, malamnya dia hidupkan Ramadan itu. Nah, kalau asa itu gapai keperjuangan. Makanya ayat ini berbicara tentang tahajud. Dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebenarnya lafaz la'alla dan asa ini digunakan menunjukkan arti roja. Roja itu apa? Pengharapan. Ya, dua-duanya mengharap memang, tapi beda tempat di situ. Kalau la'alla ada perjuangan, kalau asa nggak ada perjuangan. Nah, Allah sebutkan dalam sholat tahajud itu. Makanya dia Ramadan, dia hidupkan malamnya dengan tahajud. Ini luar biasa. Bedakan qiyamul lail dengan tahajud. Kalau qiyamul lail nggak usah tidur dulu, makanya tarawih itu qiyamul lail. Di Arab itu disebut sholat qiyamul lail kan gitu. Nah, kalau tahajud itu lebih baik. Tujuannya apa? Diistirahatkan supaya bangun malam nanti dia lebih fresh, lebih tenang, insya Allah lebih khusyuk karena tidak ngantuk. Nah, tahajud ini luar biasa, Pak. Ayat 78-nya berbicara tentang ayat 5 waktu, surat ayat 5 waktu. Tapi tidak ada dirinci balasannya gini-gini. Aqimis sholata lidulukis samsi ila osakil lail wa qur'an al-fajr. Disuruh dirikan sholat dari tergelincir matahari sampai malam, bahkan sampai sholat fajar, itu disebut dengan sholat subuh. Kenapa? Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Cukup di situ. Nah, kalau tahajud nggak, beda. Di situ disebutkan apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya apa? Siapa yang menunaikan tahajud dengan baik, Allah akan mengangkat
derajatnya, karirnya ke tempat yang terpuji. Bedakan makomam pakai mahmuda dengan makomam nggak pakai mahmuda. Itu beda. Kalau makom aja derajat, tempat. Tapi masih ada orang nggak seneng. Mungkin kayak Pak Soleh ini diangkat ketua masjid, ada yang nggak suka. Nah, itu makomam aja. Nggak pakai mahmuda. Orang diangkat jadi manajer, dia, saya juga bisa. Nah, itu makomam aja. Direktur, dia. Itu disebut makom. Tapi ayat ini berbicara tentang makomam mahmuda. Nah, asa di sini, asa apa? Asa itu serius, nggak serius, Allah pasti balas. Beda dengan la'ala tadi. Kalau la'ala harus ada usaha yang sungguh-sungguh, perjuangan yang luar biasa, baru Allah bentuk ia sebagai orang yang bertakwa. Kalau asa enggak, mau 2 rakaat, mau 11 rakaat, khusyuk enggak, pasti Allah balas. Itu dahsyatnya tahajud. Nah, maqamah mahmuda, orang itu diangkat derajatnya, karirnya, dan semuanya apa? Ridho, setuju kalau dia diangkat. Dia ketua masjid, wajar, pantas. Dia manajer, pantas. Dia direktur, Pak. Itu yang disebut maqamah mahmuda. Itu balasan orang tahajud. Yang kedua balasannya disebutkan waqur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Waqul, jadi katakan saat tahajud meminta kepada Allah, Rabbi adkhilni, duhai Allah, mudahkan setiap aktivitas, ya, aktivitas yang aku awali. Kalau kita punya persoalan di tahajud itu, kita minta langsung kepada Allah. Karena apa? Asanya di situ. Pasti Allah akan kabulin. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidq. Allah akan bebaskan kita dari kesulitan yang kita alami. Contoh, di kantor kan semua kerjaan kan nggak semua mulus, Pak. Pasti banyak tantangan. Makanya kata Allah, karir kamu diangkat, pekerjaan kamu dimudahkan, kesulitan akan dilepas. Wa akhrijni mukhraja sidq. Yang keempat yang dahsyat ini, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang mengganggu dalam pekerjaan kita, urusan kita, yang nolong langsung Allah. Tuh hebatnya tahajud tuh. Yang nolong Allah, ya. Artinya apa? Bukan Allah turun tangan, Allah yang mengutus utusannya, mau malaikatnya, mau wali Allah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan asa gitu. Jadi 2 rakaat, khusyuk gak khusyuk, pasti dibalas. Nah, puasa ini beda. Ternyata Allah suruh kita benar-benar ada perjuangan supaya mencapai derajat takwa setelah keluar dari puasa. Itu Pak yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Demikianlah pencerahan dari Pak Ustadz Abdullah Mutahar. Beliau adalah guru kami di Masjid Al-Kautsar. Maka mari kita datang di Masjid Al-Kautsar, ya, perjuangkan puasa kita, perjuangkan ketakwaan kita untuk mendapatkan level takwa yang benar-benar takwa sesungguhnya. Semoga kita semua tercerahkan dan kita menjadikan manusia yang bertakwa setelah bulan Ramadan ini. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.